Dan para ulama ini mereka punya hak yang wajib kita tunaikan. Jelas, yang wajib kita tunaikan. Apa itu? Penghormatan kita kepadanya, pengabdian kita kepadanya, tunduk dan patuh kepada arahan-arahannya. Sebab karena rasa takutnya dia kepada Allah, dia nggak bakal mengarahkan umat melainkan kepada jalan yang lurus. Dia sama sekali nggak punya kepentingan, iya kan? Dia menyadari dirinya akan dituntut akan amanat dan kejujuran ketika dia membimbing manusia ke jalan Allah. Setitik pun ada kepentingan yang dia sampaikan, dia akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Maka itu orang-orang yang mengenal takut kepada Allah gak bakal melakukan segala kepentingan di situ. Dia akan murni menyampaikan ini agama apa adanya. Karena itu kita diminta haknya ulama semacam ini kita serahkan kepemimpinan kepadanya. Dalam arti kepemimpinan yang memimpin diri kita untuk sampai kepada Allah. Tunduk patuh. Jangan kita melawannya. Terima segala arahannya. Husnudzan kepadanya. Ulama-ulama yang semacam itu. Habib, gimana kita bisa tahu orang-orang yang memenuhi dua sifat itu? Tahu gimana? Uji dia. Diuji, Beb. Nggak kualat. Lo uji. Jangan telan mentah-mentah. Ya, ada orang datang ngelamar anak perempuan kita. Ya, mau nanti terima mentah-mentah? Enggak dong. Cari tahu dulu, pastiin dulu, diuji dulu. Ya kan? Demikian juga orang yang kita pengen serahkan diri kita, jiwa raga kita kepadanya untuk membimbing kita ke jalan Allah. Kita mau serahin begitu aja? Uji dulu. Ntar kualat, ya. Jangankan dia, sekalipun orang alim beneran seperti yang Allah sebutkan, Nabi Muhammad aja, ya, kita nih disuruh jangan main telan mentah-mentah, sekalipun itu dari Nabi Muhammad. Uji. Loh, uji. Allah yang bilang dalam Al-Quran. Allah yang bilang, ini Muhammad aku sodorkan kepada kamu, uji dia. Uji dia, cari cacatnya dia. Buktikan dia ini pembohong atau orang yang jujur. Cari tahu tentangnya, gali terus. Itu Tuhan yang nyuruh. Jangankan Nabi Muhammad, Al-Quran sendiri Allah bilang, nih ya, kamu uji dia. Coba kamu lihat satu di antara dua, ini kalamullah, firman Allah atau bukan, kamu uji. Silahkan, gak ada yang disembunyikan kok. Uji dengan jujur, dengan metode ilmiah. Kalau emang kamu dapetin ini bukan kalamullah, buang. Tapi kalau memang kamu dapetin ini terbukti sebagai firman Allah, lantas kenapa kamu tinggalkan? Kenapa kamu berpaling darinya? Demikian Nabi Muhammad, uji dia. Orang biasa apa orang istimewa? Nabi apa bukan? Cari tahu, buktikan. Uji. Para sahabat dulu menguji loh. Ada satu orang Yahudi namanya Zaid ibnu Sya'nah. Itu menguji sosok Nabi Muhammad depan umum. Kisahnya terkenal. Dia datang, ya, Nabi kebetulan berhutang kepada Zaid bin Sya'nah. Zaid bin Sya'nah ini seorang Yahudi. Nabi berhutang sekian banyak untuk kepentingan umat Islam. Tahu-tahu lagi satu kali Nabi lagi duduk di masjid dengan para sahabatnya, Zaid bin Sya'nah datang maki-maki Nabi Muhammad depan umum. Dimaki-maki habis-habisan, sampai dipermalukan. Nabi dibilang sama dia, dikatain, kalian ini anak keturunan Abdi Manaf cuma bisa ngutang tapi nggak mau bayar, digituin. Sahabat dengar gitu ngamuk. Kita kan dengar cerita sekarang nih, ente bayangin kita lagi duduk, anda ngajar di sini, tahu orang masuk begini, maki-maki aneh. Enak gak dilihat gitu? Gak asyik kan?
Nah ini Nabi Muhammad dimaki-maki sama orang depan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat ngamuk semua. Umar bin Khattab gak banyak ngomong, dia keluarin pedangnya, dia taruh ujung pedangnya di leher si Zaid ini. Bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah izinkan saya, tinggal saya tarik tebas kepalanya orang. Nabi Muhammad bilang, ya Umar jangan. Ya Rasulullah dia kurang ajar, ya Umar jangan. Saya dan dia, kami berdua lebih membutuhkan sesuatu yang lebih bermanfaat dari pedangmu itu. Umar bertanya, apa yang lebih berguna dari pedangku ini ya Rasulullah? Nabi bilang, saya dan dia membutuhkan yang lebih manfaat dari pedangmu adalah nasihat untuk saya dan untuk dia. Kaget, nasihat apa? Bilang kepada saya ya Umar, ya Muhammad, kalau ngutang bayar yang benar. Itu nasihat yang saya butuhkan. Dan bilang kepada Zaid, ya Zaid, kalau nagih utang, nagih dengan cara yang baik. Ini lebih berguna dari pedang kamu ya Umar. Lah, kan yang jahat si Zaid, kok malah yang dimarahin? Oh, itu Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, ya Umar, bayar utangnya dia sekian. Kebetulan duitnya Nabi dipegang Umar, bayar. Ya kan mau ngomong apa Umar, nggak bisa, perintah dari Rasulullah. Terus baru jalan 2 langkah, ya Umar, utangnya sekian, kasih bonus sekian bakal dia. Rasulullah, bonus bakal nih orang kurang ajar, kasih dia bonus. Kenapa? Utang oke, saya bayar, tapi ini bonus apaan? Dia sebagai apa namanya, tebusan apa? Kamu tadi nakutin dia dengan pedangnya, ganti rugi kamu nakutin dia dengan pedangmu. Gak bisa ngomong Umar bin Khattab. Akhirnya udah bawa ke belakang masjid, kasih utangnya, kasih bonusnya. Umar mau angkat kaki, tarik sama Zaid, ya Umar ntar dulu, mau apa lagi? Ya Umar, tahu gak lo apa? Utang kan belum jatuh tempo. Ngamuk Umar. Hah? Kamu perlakukan Nabi Muhammad dengan cara yang kurang ajar. Terus kita kira udah jatuh tempo, ternyata belum. Kamu yang salah. Tapi kok Nabi nggak bilang udah jatuh tempo, belum jatuh tempo ya? Harusnya kan membela diri. Tuh lihat akhlaknya bagaimana. Zaid bilang, jangan marah dulu, dengerin saya. Saya ini sengaja bikin begini untuk menguji Muhammad. Bagaimana? Saya baca dalam Taurat dan Injil, saya dapetin semua sifatnya. Tetapi ada satu, yaitu di Taurat Injil disebutkan bahwasanya sikap bijaksananya itu lebih dominan daripada amarah. Itu pertama. Yang kedua, semakin diperlakukan biadab, semakin dia menanggapinya dengan bijak. Itu 2 sifat ini disebut dalam Taurat. Saya belum lihat, sebab saya nggak mungkin bisa melihatnya kalau saya tidak mengujinya. Saya uji hari ini, ternyata saya dapetin sikap bijaknya lebih dominan daripada amarah. Saya bakar amarahnya, dia nggak mah. Yang ada dia menanggapinya dengan bijak. Semakin saya jahat, semakin dia menanggapinya dengan bijak. Sekarang ayo antar saya ke Muhammad. Balik kepada Nabi Muhammad, dia bilang, ya Rasulullah, saya bersaksi engkau adalah utusan Allah, tiada Tuhan selain Allah, utusan Allah. Diceritain, dan ini uang nih yang kamu pinjam udah dibayar, hutang dan bonusnya saya infakkan ke jalan Allah. Pas syahid di sini yang perlu kita fahamin, Muhammad SAW yang agung itu uji dia. Kamu akan tahu kesuciannya ketika kamu uji dan kamu mencapai pencapaian itu, kamu akan lebih yakin lagi kepada Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad, itu Quran, apalagi ulama yang manusia. Uji mereka untuk kita tahu ini benar gak masuk kategorinya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jangan main kita telan mentah-mentah karena cuma dengar ceramahnya yang enak, yang bikin orang nangis. Jangan. Tapi uji pribadinya. Berapa banyak yang tergelincir dengan harta dan wanita? Ayo. Boleh. Uji. Silahkan. Kalau memang lulus ujian, maka layak
untuk diperlakukan dengan hak-hak yang disebutkan di dalam hadis. Kalau enggak, jangan sampai kita tertipu. Iya. Dan satu lagi, sekalipun mereka udah teruji sebagai ulama, ambil kabar. Tahu apa? Mereka manusia. Fahamin itu. Mereka bukan nabi yang suci. Mereka bukan malaikat. Mereka manusia. Ente coba deh jadi bininya dia. Ente bakal sadar kalau dia manusia. Benar kan? Semulia apapun, sesuci apapun, setinggi apapun, sehebat apapun, setakwa apapun, ya, dia manusia. Yang paling menyadari kalau dia manusia, tahu siapa? Bininya. Jadi fahamin betul, dia manusia. Jangan nempatkan dia di atas porsinya. Kamu yang nanti bakal rugi. Kamu yang bakal kecewa. Nanti kamu salahin dia habis gitu. Nah, mereka manusia. Mereka punya amarah, mereka punya nafsu, mereka punya syahwat, dan lain sebagainya. Fahamin itu.